Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua dimanapun anda berada, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan keselamatan, keberkahan, kemudahan segala urusan, kelimpahan rezeki, ya rezeki yang berkah tentunya, dan diberikan keimanan yang teguh dan kuat, sehingga mampu dan mudah kita untuk melaksanakan pengabdian kita kepada Allah atau beribadah kepada Allah. Dan saya mengajak semuanya untuk mensyukuri segala nikmat-nikmat itu dengan mempergunakan hal yang terbaik, ya, yang terbaik untuk diri kita terutama, ya, untuk diri kita, untuk kebahagiaan kehidupan dunia dan di akhirat kita, ya. Dan menjauhkan diri dari memperturutkan hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu apabila diperturutkan akan menjerumuskan kita di dalam kesengsaraan, baik di dunia maupun di akhirat. Oke sahabatku, jadi pagi hari ini kita akan mereaksi percakapan orang-orang yang bercakap-cakap melulu, yang sama sekali tidak menggunakan akalnya, ya, hanya dari tenggorokan keluar saja, bukan berasal dari akal pikirannya. Maka saya memperingatkan kepada kalian semua itu jangan menggunakan akal di dalam mencernanya. Jangan mendalam. Menggunakan akal itu hanya untuk mengkoreksi apa yang di mereka ceritakan ini gitu. Sehingga nanti kalian akan menjelaskan, oh, yang diceritakan mereka ini adalah konsep yang memang cuman hanya diomongkan saja dan tidak boleh dipertanyakan melalui akal dan pikiran. Karena kalau ditanyakan dengan akal pikiran, ya gak bisa, karena memang itu hanya penyampaian begitu saja, ya, bukan keterangan, ya. Kalau keterangan itu kan menerangkan akal pikiran kita, oh terang pikirannya, bukan, tapi hanya penyampaian aja. Dan penyampaian itu nanti akan mereka sampaikan, akan mereka bantah sendiri gitu loh. Nanti disampaikan di awal, dibantah belakangan, atau sebaliknya, dibantah dulu baru nanti disampaikan, begitu terus, ya, tahu kan? Dia adalah satu, tetapi ada dua pribadi, tetapi adalah satu. Satu adalah dia pencipta dan dia adalah yang menciptakan dia sendiri, yang menciptakan. Nah begitu. Ya kita dengarkan saja biar nggak pada penasaran. Oke. Oh iya, sorry, terima telepon tadi. Kalau tidak salah pertanyaannya tadi, benarkah Yesus yang membuat ibunya hamil, ya? Keilahiannya, iya, keilahiannya, tidak kemanusiaannya. Udah itu aja. Nah, tambahkan. Ya, aku tambahin Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Itu jawaban yang tegas. Oke, silakan apa, Bro? Oke, saya ulangin bahwasanya Maria itu setelah bertunangan ternyata dia sudah hamil. Dan Maria itu hamil dari Roh Kudus tadinya. Kita ulangi sedikit aja coba. Kita ulangi si Aderian tadi ngomong. Benarkah Yesus yang membuat ibunya hamil, ya? Keilahiannya. Ini yang bilang tadi keilahiannya, tidak kemanusiaannya. bukan kemanusiaannya. Udah itu aja. Nah, tambahkan. Ya, aku tambahin Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Itu jawaban yang tegas. Oke, silakan apa, Bro? Ini. Ya, sebenarnya saudara Nasir. Saya ulangi lagi bahwasanya kehamilan Maria itu dari Roh Kudus, kata Aderion. Lanjut. Kali ya bahwa itu sudah dinubuatkan. Sudah aja dinubuatkan. Sudah dinubuatkan. Di dalam Alkitab tidak ada yang mengatakan bahwa Allah itu lebih dari satu. Tetapi di dalam Alkitab dengan jelas mengatakan Allah itu Esa. Tetapi Allah yang Esa itu bagaimana dia? Allah yang Esa itu memiliki. Oke, dalam Alkitab bahwasanya Allah itu Esa. Pakai tetapi lagi tadi. Tetapi lagi.
ya kan. Nah, tetapinya ini yang apa tetapinya? Mau diundurnya terlalu banyak nanti kadang-kadang. Oke, kita lanjutkan ya. Pakai tetapi ya, esa tetapi Firman. Nah ini, firman. jadi Allah orang Kristen itu tidak lebih dari satu. Ah, Allahnya itu Esa dan Maha Kuasa. Itu tertulis di dalam kitab PL dan PB. Tetapi dia memiliki firman, firmannya Maha Kuasa. Firmannya di dalam dirinya. Dia memiliki roh, rohnya kekal di dalam dirinya, Maha Kuasa. Firmannya diutus menjadi manusia, namanya Yesus Kristus, tanpa dia kehilangan, tanpa kekurangan firman. Rohnya juga diberikan mendiami setiap orang percaya kepada Yesus tanpa dia kekurangan dan kehilangan firman. Karena memang dia Allah yang Maha Kuasa. Maka kami menyembah Allah yang benar-benar nyata, Allah benar-benar mewahyukan dirinya, Allah yang benar-benar berkarya di dalam sejarah manusia. Dan dia pernah berbicara kepada manusia dengan caranya. Dia berbicara melalui malaikat, melalui suara, melalui penglihatan. Itulah Allah yang benar di dalam Kristen, yang dipanggil sebagai Bapa Yahweh itu. Itulah dulu. Jadi ayat-ayatnya jelas. Nggak ada di Kristen Allah lebih dari satu. Kalau ada itu diketok kepalanya. Di situ. Tetapi bagaimana dengan Yesus? Yesus itu firman yang hadir dalam rupa manusia. Tujuannya hadir itu untuk memberikan keselamatan, untuk menebus, untuk memberikan kemenangan atas maut, atas iblis, dan memberikan hidup yang kekal seperti yang tadi. ya, tadi udah disebut bahwasanya Allah itu esa, ya kan? Yang mengutus firman-Nya, yang mengutus firman-Nya jadi manusia. Dan dialah Allah Bapa Yahweh itu. Kita terus lanjutkan ini. Apa yang cerita tentang dia mencerita tentang Yesus. Yesus siapa lagi itu coba? Di situ ya. Jadi sudah ini ada data-datanya saya tunjukkan ya. Jadi tidak ada lagi untuk hal itu. Silakan, masih ada waktu katanya. Masih ada Monggo. waktu. Bro. Oke, aku share ya. Masih Aku ada share. waktu Langsung aja. 2 menit Langsung. 12 detik. Oke. Ya, langsung durasi. Aku share ya. Jadi seperti ini, Allah yang kami sembah, yang di dalam diri Allah kami yang satu terdapat firman-Nya, dan firman ini pasti Allah, karena kita tahu roh kita pasti kita, firman Allah pasti Allah. Di dalam firman Allah yang satu itu ada firman. Di dalam firman itu ada Allah. Aduh, kalau mundur berapa detik ini gimana? Yaitu manusia Yesus Kristus. Nah, kalau kita bicara masalah kemanusiaan Yesus, tentu bukan kemanusiaan Yesus yang menciptakan sehingga Maria bisa hamil, tetapi Sang Firman itu sendiri yang olehnya segala sesuatu dijadikan, dan dia pasti Allah karena dia berada di dalam diri Allah dan dia satu hakikat dengan Allah. Allah tanpa firman-Nya dan tanpa rohnya tidak ada. Ini dia hanya sekedar batu. Ya, firman itu Yesus. Firman itu Allah, karena firman itu pasti Allah, karena dia di dalam Allah. Mana nih coba? Ingat ya, jangan terlalu mendalam, nanti sengklek pikiran kalian. Ya. Teruskan aja lagi. Ingat ya, firman itu ada dua macam. Logos endiatheos dan logos proporikos. Logos endiatheos itu logos yang di dalam diri Allah, perkataan, bahkan kehendak, bahkan Tuhan berpikir atau akal budinya Allah. Nah, di dalam Yohanes 1 ayat 9, 10, 11, 12, 13, perhatikan bahwa firman itu dia yang menciptakan segala itu sedang datang. Dikatakan apa? Sedang datang. Jadi yang menjadi manusia Yesus itu adalah firman yang menciptakan segala sesuatu tadi. Dia sedang datang kepada milik keputusan. Jadi firman yang menjadi Yesus itu adalah firman yang menjadikan segala sesuatu. Yang menjadi Yesus itu adalah firman yang menjadikan segala sesuatu. Ya, catat ya, ingat ya. Nanti apa lagi? Nanti dibantah lagi sama dia ini. Punyaan. Jadi tentu berbeda dengan matahari. Matahari bukanlah firman yang sedang datang. Tetapi Yesus adalah firman itu sendiri. Otomatis dia memiliki dua kodrat. Yang ilahi karena dia adalah firman, dan yang insani karena dia benar-benar menjadi manusia. Nah, kawan-kawan muslim masalahnya cuma menerima. Kata dia dua kodrat. Yuk kita nengok di KBBI dulu ya. Google kosong. KBBI
kodrat. KPPAT kodrat di dalam kodrat kekuasaan Tuhan. Manusia tidak akan mampu menentang atas dirinya sebagai makhluk hidup. Hukum alam. Ya, yang satu tadi kekuasaan, dua hukum alam. Sifat asli, sifat bawaan. Kalau alam hukum alam, kalau ilahi kekuasaan. Dua kekuasaan. Ya, gitu ya. Dua kodrat, dua hukum, dua kekuasaan. Gitu, mempunyai dua kekuasaan. Kalau Tuhan itu berarti dia mempunyai dua kekuasaan. Dua kodrat berarti dua kekuasaan. Ya, jangan bingung-bingung lah, udah biarin aja. Ya, jangan bingung-bingung. Nah, kita lanjut aja. Nah, kalau nggak masuk akal ya memang sudah jelas bahwasanya semuanya itu tidak masuk akal. Ya tidak boleh, tidak bukan hanya cuap-cuap saja gitu. Cuma kemanusiaannya toh. Disinilah permasalahan teman-teman muslim. Tanpa kami kutak-kutik ya keimanannya mereka. Tetapi mereka hanya menerima ini, kodrat kemanusiaannya. Mereka lupa bahwa di dalam Yesus itu dia adalah sang firman yang apa? Oke, yang habis waktunya. Habis. Terima Habis kasih. waktunya 3 menit. Ya. Ya, giliran Bro Zuma untuk menanggapi 3 menit, Bro. Untuk menanggapi. Baik, ya, makasih. Di dalam kitab Anda diterangkan bahwa engkau akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki. Lukas 1 ya. Nomor 38, Maria mengaku, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nomor 49, yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Anda mengatakan Yesus Bapa satu. Berarti yang membuat ibunya hamil sendiri adalah Yesus sendiri dalam membuat ibunya hamil. Yesus menghamili ibunya, itu bahasa kita. Nah, fakta yang terjadi kemudian adalah Yesus betul-betul keluar dari rahim ibunya. Jadi Yesus yang keluar dari rahim ibunya adalah dia yang membuat ibunya hamil. Berarti kita ingat yang tadi ya, bahwasanya Yesus itu adalah firman, dan firman yang Yesus itu adalah firman yang menjadikan segala sesuatu. Yang firman itu di dalam Allah berarti firman itu Allah. Nah, ini makanya disebut sama Bang Juma seperti itu. Berarti Yesus itu yang menjadikan mamanya hamil dirinya, kan begitu. Kalau kita tarik logika kan pasti itu. Karena mereka mengatakan seperti itu. Karena kita memang Bang Juma, kita berpikir secara logika, dan Bang Juma itu menganalisanya secara logika gitu loh. Lanjut. Silakan Anda tertawa. Jelaskan kepada kita. Buktikan kalau Tuhan kalian satu. Kalau Tuhan kalian satu, berarti yang menghamili Maria adalah Yesus itu sendiri. Yang membuat Maria hamil adalah Yesus itu sendiri. Tuhan kalian yang satu itu yang diterangkan di dalam Roma, apa yang dikatakan? Dan oleh dia semuanya ada. Dia semuanya ada. Oleh Yesus ibunya hamil. Oleh Yesus dia kembali menjadi anak ibunya. Itu kalau Tuhan kalian satu. Tapi kalau Tuhan kalian tiga, berarti Tuhan senior membuat Maria hamil, lahirlah Tuhan junior. Itu kalau Tuhan kalian tiga. Tapi kalau cuma satu, berarti Yesus dalam rupa roh atau apapun itu yang membuat ibunya sendiri hamil. Ini bukan hujat, ini fakta. Coba telah ada lagi iman Anda. Si Erben mengatakan, kamu harus memahami firman itu begini dan bengono. Yang satu lagi mengatakan firman itu ada dua. Yang satu lagi mengatakan entah apa-apalah yang kalian katakan ini. Yesus manusia. Terus bapaknya bukan manusia. Terus mereka dua atau satu? Satu katanya. Loh, satu manusia, satu roh, dibilang satu. Kalau Anda ingin mengatakan, rohnya Yesus itu beda dengan apa? Itu beda dengan jasadnya. Oke. Yang takut kepada malaikat siapa? Mayatnya Yesus atau Yesusnya? Yesusnya, berarti yang takut kepada malaikat itu adalah roh yang ada di dalam diri Yesus. Berarti Tuhan Anda yang bentukan roh takut kepada malaikat. Itu maksudnya. Jadi kembali kepada pernyataan saya kepada saudara-saudara Kristen.
Akui Tuhan Anda satu, maka Yesus yang menghamili ibunya sendiri. Akui Tuhan kalian tiga, gak cocok dengan Pancasila berarti. Silakan Anda pilih satu atau tiga Tuhan Anda. Pertahankan di situ. Kalau Anda mengatakan Yesus adalah sang Bapa, Bapa adalah firman, firman itu kemudian membuat Maria hamil, jelas yang keluar dari rahim Maria adalah Tuhan kalian juga yang bernama Yesus. Yesus adalah sang firman. Firman itu telah menjadi manusia. Oleh dia segala sesuatu jadi. Siapa dia? Dia adalah firman. Siapa firman? Dia adalah Yesus. Siapa yang membuat Maria hamil? Firman. Siapa yang keluar dari rahim Maria? Firman. Firman yang mana? Firman yang telah menjadi manusia. Yesus sama dengan dia yang membuat ibunya hamil. Demikian. Oke, habis waktunya. Oke. Ya memang kalau kita dengar apa yang mereka katakan ya seperti itu. Ya, maka kadang-kadang kalau kita bilang bahwasanya mereka yang menyatakan, mereka juga yang membantah. Itu kan kalau kita menggunakan rumus ya, pakai akal, apa yang mereka sampaikan itu terakhir seperti itulah ya. Berarti Yesus itu firman, firman itulah yang menjadikan segala sesuatu, dan dialah yang menjadikan bundanya hamil, yang melahirkan Yesus. Kan seperti itu. Itulah yang dibilang sama Bang Jumba. Ya kita pun yang punya akal pasti akan mengatakan seperti itu. Kalau kita pakai akal. Dan itu nanti akan disanggah sama mereka, dan nyanggahnya juga akan apa yang seperti disampaikan yang awal tadi gitu. Saya coba habis 5 menit dari sekarang. Oke, jadi ini teks Yunaninya ya, ego kai ho pater hes esmen. Dalam teks Yunani kata hes itu dalam bentuk kata sifat, Yohanes 10:30. Tapi kalau eis dia itu kata ganti, kalau en itu dalam bentuk penekanan. Nah, mudah-mudahan Bro Juma di sini ada kata dan. Jadi dan dalam kalimat itu aku dan Bapa itu tidak boleh diartikan bahwa Yesus adalah Bapa atau Bapa adalah Yesus, tetapi kata dan menunjukkan ada dua subjek pelaku yang disatukan, dihubungkan, diselaraskan dalam mengerjakan sebuah pekerjaan. Itu artinya satu. Jadi kalau Bro Juma tidak memahami kata satu selalu satu biji, maka di sini terlalu sempit memahami. Tapi Bro Gerunda kan, satu itu contoh, aku dan kau juga satu. Satu apa? Satu bangsa. Jadi satu itu pada konteksnya akan mengubah makna. Kami adalah satu di sini. Jadi Yesus dan Allah sedang mengerjakan satu pekerjaan dan terus. Kalau dia mengatakan seperti ini berarti memang dua orang, dua oknum. Ya. Yang satu dibilang itu bukan satu yang esa, tapi kesatuan. Dan kesatuan itu bisa banyak, bisa lebih dari 2, lebih dari 3, lebih dari 4, dan itu tidak terbatas. Seperti itu ya. Ini maka mereka itu tadi, mereka akan nanti, ini bilang begitu, nanti mereka akan membantahnya sendiri. Berarti 2 oknum, bisa 3 oknum, kan begitu. Bekerja sama, artinya sama-sama, namanya bekerja sama. Berarti bisa 2, bisa 3, dan itu nggak mungkin satu. Ini kerja sama, sama-sama, sendirian itu, orang yang sendirian dibilang sama-sama itu, yang ngomong sama-sama itu bego. Menerus mengerjakan secara bersama-sama. Bersama. Itu makanya di sini kami adalah satu. Yesus dan Allah dalam mengerjakan pekerjaan tersebut memiliki sifat yang sederajat, setingkat dan setaraf. Artinya seluruh pekerjaan Yesus yang sedang dan terus dikerjakan Yesus merupakan pekerjaan Allah, atau Yesus sedang bekerja bersama-sama dengan Allah. Dapat juga diartikan bahwa pekerjaan Allah nyata di dalam apa yang dikerjakan Yesus. Hari itu terlihat di dalam ayat 25 di dalam teks ini. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Ayat 32, banyak pekerjaan yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Jadi sebenarnya aku dan Bapa adalah satu di sini tidak menunjuk bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri. Jadi ini konteksnya, Yesus dan Bapa dalam konteks ini dinyatakan sebagai satu dalam karya, bukan dalam satu dalam wujud tubuh atau fisik atau body. Itu berarti bahwa seluruh karya Yesus adalah karya Allah. Makanya orang yang menolak Yesus sama dengan menolak Allah, dan orang yang menolak Yesus berarti memilih kebinasaan. Ini sebuah bukti-buktinya, sifat Yesus dan sifat Allah dalam pekerjaan itu sedang dikerjakan setara dan setingkat di situ ya. Itu berarti bahwa Yesus ini semua, aku dan Bapa adalah satu, artinya di situ. Jadi karena pekerjaan Yesus adalah pekerjaan Allah, maka orang yang menolak pekerjaan Yesus berarti dia sedang menolak Allah. Oleh sebab itu maka di dalam Yesus. Jadi kata satu di sini jangan dipahami satu seperti pulpen satu atau satu bambu, bukan. Satu, contoh saya dengan semua orang yang di room ini satu room, satu jum. Jadi satu itu harus dipahami pada konteks. Ingat ya, dia menyatakan satu yang dimaksud itu bukan satu pulpen sebiji gitu ya, bukan sebiji.
Tapi seperti satu rom atau satu lusin itu berapa pulpen, ya, satu kotak, satu kardus, itu malah ratusan atau ribuan, ya. Satu gudang pulpen, itu yang dimaksud dari siapa ini, Erben apa ya. Konteksnya, kalau lepas dari konteksnya itu seperti ikan dilepaskan dari air akan mati dia. Oke, silakan teman-teman ditambahkan. Oke, satu tidak ada dasar yang sebut ilah kami sembah, ada tiga ilah yang kami sembah. Di dalam Alkitab manapun itu nggak ada, kecuali angan-angan Bang Zuma sendiri dan fitnah dari Quran itu sendiri. Nanti akan dibantah di sendiri, kata dia satu, ya kan, nggak ada di dalam kitab, nggak ada satu. Nanti dibantah sendiri sama Aderion ini atau sama yang lain. Iman kami. Kedua, Kristen yang sejati tidak pernah menyatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa, kecuali bidat di abad ketiga yang bernama Praxeas, yang ajaran seperti itu pun sudah dikutuk oleh gereja di abad 3 awal, tahun 200 something. Ketiga, Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14, dan firman itu menjadi manusia dan dikandung dalam rahim Maria dari Roh Kudus, seperti tadi yang saya sebut di Matius itu, dikandung dari Roh Kudus. Nah, itulah yang mengerjakan firman itu, yang masuk ke dalam rahim, itulah yang dikerjakan Roh Kudus. Jadi kalau kamu tuduh bahwa Yesus yang menghamili Maria, itu fitnah yang keji, Bang Zuma. Dan itu suatu penistaan bagi kami. Nggak ada iman orang Kristen menyatakan seperti itu. Lanjut ke Caepas. Silakan. Ya, nanti dibantah lagi nanti. Biar waktunya. Oke, sedikit aja, langsung aja ya. Saya mau mengunci pernyataan dari Bang Zuma mengatakan itu bukan hujatan, tapi itu adalah fakta. Silakan tunjukkan dalilnya, pernyataan-pernyataan Anda ada tertulis dalam Injil kanonik kami atau di dalam PBB kami. Silakan tunjukkan. Kalau tidak ada, berarti Anda benar-benar ada raja asumsi. Terima kasih ya. Anda adalah raja asumsi. Kalau nggak ada ya, silakan tunjukkan. Kayak apa, bro, monggo. Kayak Fas Ya, itu. jadi sorry aku tadi keluar. Jadi kalau di kekristenan ya, apapun itu pemahamannya, kami selalu menganggap bahwa Maria itu selalu perawan. Tidak ada seperti yang dituduhkan oleh si Zuma tadi ya. Mungkin karena emang ada bibit-bibit pemikiran cabul jadi seperti itu. Ya. Karena larinya ke situ. Nah, jadi kalau orang perawan dah hamil itu masih perawan kalau mereka bilang ya. Jadi entah lahir dari mana itu sehingga masih perawan aja nggak tahu, atau dulu operasi barangkali ya kan. Kalau kita berpikir demikian, maka kita juga bisa bertanya kepada Bro Zuma, meskipun ini bukan sesi tanya jawab balik ya. Artinya Maryam itu dihamili oleh siapa? Apakah oleh Jibril atau Allah Subhanahu wa taala? Kalau di Kristen itu punya satu titik tolak di mana Maria itu selalu perawan. Tidak pernah dia dibilang tidak perawan lagi gitu. Dia perawan suci dan selalu perawan. Nah, kalau Maryam diambil keperawanannya, istilah yang lebih cocok itu. Itulah makanya ini kembali lagi ke Anda. Siapa yang menghamili Maryam? Nah, cuma Anda tidak menjawab, nggak apa-apa. Oke, habis waktunya. Waktu habis? Oke, waktu habis. habis. 2 menit dari sekarang. Dari Islam. Sebelum itu iklan dulu lah. Oke, diskusi lintas agama ini ya, Q&A ya, Kristen menjawab pertanyaan Muslim, bebas topik, disiarkan di Family in Christ Official dan Erben Channel di pihak YouTube Kristen. Silakan Awi diumumkan channel-channel YouTube Muslim. Channel-channel Muslim ya, banyak yang melive-kan ini, yaitu Debat Panas, channel Triun Slayer Comment Center, Zulkifli M. Abbas Official, Ucok saudariku yang terkasih adalah DIA atau dia ya, bahwa akulah dia. Dia di sini siapa? Terima kasih, silakan. Ya, waktu nggak dimanfaatkan. 1 menit. Oh, ini sebentar. Ini hanya bertanya atau kemudian saya memberikan penjelasan? Bertanya saja dulu. Bertanya dulu. Kalau cuma 1 pertanyaan ini singkatnya. Iya. Ya, 50 pertanyaan bisa. Oke ya. Oke, kalau gitu ya. Pokoknya pertanyaan saya di sini adalah mana Sefer, Shemot, Ferek, Eshrim, setingkat dan setaraf, artinya seluruh pekerjaan Yesus yang sedang dan terus dikerjakan Yesus merupakan pekerjaan Allah, atau Yesus sedang bekerja bersama-sama dengan Allah. Dapat juga diartikan bahwa pekerjaan Allah nyata di dalam apa yang dikerjakan Yesus hari itu. Menit. Ya.
Ya, giliran Bro Zuma untuk menanggapi 3 menit, Bro. Untuk Oke. menanggapi Lagi untuk hal itu. Silakan, masih ada waktu katanya. Mong Masih ada bro. waktu? Bro. Oke, aku share ya. Masih Aku ada share. waktu Ya. Langsung aja. 2 menit, Langsung. 2 menit 12 detik. Oke. Silakan. Langsung durasi itu Aku share ya. langsung. Jadi seperti ini, Allah yang kami sembah, yang di dalam diri Allah kami yang satu terdapat firman-Nya, dan firman ini pasti Allah, karena kita tahu roh kita pasti kita, firman Allah pasti Allah, ini ya dalam Bapa itu ya. Nah, firman ini Dia yang menciptakan segala sesuatu. Tanpa firman tidak ada sesuatu yang dijadikan. Nah, Dia Oke ya, nah itulah bantahan mereka. Katanya Yesus itu bukan Allah, berarti firman. Firman itu Allah. Jadi mereka batas sendiri. Sekali lagi saya mau sampaikan sama teman-teman, jangan terlalu mendalam sampai Anda paham, nggak akan pernah paham. Karena itu bukan pemahaman. Ya. Itu bukan pemahaman, hanya penyampaian begitu saja. Yang bisa kita pahami bahwasanya itu ya memang nggak masuk akal kan gitu. Yang nggak bisa dipahami dengan akal. Cukup mungkin bagi mereka itu untuk diimani saja. Ya. Penyataannya nanti mereka tolak, nanti mereka ditolak, disanggah, dibenarkan, disanggah, dibenarkan. Ya itu aja kan gitu kan. Bukan, Yesus bukan Allah katanya. Yesus adalah firman. Firman itu adalah Allah. Gitu. Oke teman-teman, saya kira demikian aja, cukup nggak lama-lama ini ya, nggak sampai 1,5 jam aja sebagai rekaman. Ya, oke, terima kasih. Ya mudah-mudahan kalian akan semakin memahami sehingga ya mengertilah ya, dan mengerti sehingga umat muslim khususnya mempunyai keimanan yang kuat dan pengetahuan yang teguh, yang pengetahuan yang luas ya, pengetahuan yang luas dan keimanan yang teguh, kuat ya. Nggak macam kayak gitu, kebingungan semua, nanti dibantah sendiri, dibenarkan lagi, bantah lagi, benarkan lagi ya. Kita itu kadang-kadang cuman mengulangin apa yang mereka katakan, nanti dibantah lagi. Begitu ya, begitu seterusnya sampai kapanpun ya, karena memang pijakannya yang nggak kuat ya, berdasarkan dari keyakinan orang-orang dahulu yang justru mereka itu setelah menyelewengkan kitab-kitab aslinya gitu ya. Bukti dari penyelewengan kitab-kitab aslinya mereka pun ya sebetulnya ngerti juga ya. Faktanya mereka mengakui kalau kitabnya diedit. Yang namanya kitab diedit itu tahu sendiri ya. Kalau wahyu Tuhan, firman Tuhan diedit itu berarti ya sudah udah bercampur-campur lah. Ada yang asli di situ, ada juga yang palsu, diedit-edit. Ya kalau buku panduan sudah diedit gimana? Ya hancur lah. Ya beli TV, ya belum dipakai, buku panduan dulu yang direprasi ya, diedit-edit sama yang membeli gitu kan. Entah kayak mana-mana. Jadi kalau buku panduannya sudah diedit gimana? Wah, kebingungan jadinya, pasti itu. Ya, buku panduan diedit otomatis akan menjadi bingung seketika untuk mengoperasikan produk tersebut. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang menyaksikan video ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menguatkan Anda, keimanan Anda ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.